Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Ibrahim Ardiandi dengan NPM 2014-231033 dengan program studi teknologi industri pertanian, jurusan teknologi hasil pertanian, Universitas Lampung. Di sini saya akan membahas pengaruh suhu dan kelembapan udara pada proses pengeringan singkong pada studi kasus pengering tipera. Mengapa alasan saya mengambil judul ini? Yaitu betapa pentingnya kita untuk mengetahui proses pengeringan agar bisa lebih menghemat ataupun juga bisa memperlama daya dari tahan lama dari suatu bahan. Yang di sini bahannya itu adalah singkong. Langsung saja ke pembahasan yaitu kita mulai dulu apa itu pengeringan. Pengeringan itu ialah merupakan tahapan yang meliputi perpindahan panas dan massa secara transient serta melalui beberapa laju proses seperti transformasi fisik ataupun kimia yang pada gilirannya menyebabkan perubahan mutu hasil maupun mekanisme perpindahan panas dan massa. Proses pengeringan dilakukan sampai pada kadar air seimbang dan keadaan udara atmosfer normal, equilibrium moisture content atau pada batas tertentu sehingga aman disimpan dan tetap memiliki mutu yang baik. Itulah sebuah pengeringan. Adapun faktor pengaruh pengeringan itu adalah faktor udara, ada kelembapan, ada suhu, juga ada kadar air awal bahan dan kadar air akhir bahan. Pengeringan juga secara mekanisme dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu adalah continuous drying, yaitu suatu pengeringan bahan di mana pemasukan dan pengeluaran bahan dilakukan terus-menerus. Dan batch drying itu adalah suatu pengeringan di mana bahan masuk ke alat pengering sampai pengeluaran hasil kering. Kemudian baru dimasukkan ke bahan yang berikutnya. Nah, di sini ada ruang pengering tampak depan, di mana itu ada layak, ada gas stereo, exhaust fan. Nah, ini nih alat ini nih dengan menggunakan metode pengambilan data. Adalah pengambilan data primer, yaitu dilakukan pengamatan langsung pada uji kerja alat pengering. Langkah pertama dilakukan pengupasan kulit, kemudian pengirisan singkong berbentuk chip berukuran 1,7 mm. Selanjutnya dilakukan pengaturan dan pengondisian ruang pengering pada suhu 50 sampai 60 derajat dan yang kedua adalah 60 sampai 70 derajat. Itu yang membedakan antara suhu lebih tinggi maka akan mempengaruhi kelembapan. Di sini adapun yang digunakan yaitu kecepatan tipesnya 2,5 M per DT serta pengamatan perubahan kelembapan dan suhu ruangnya. Nah, di sini ada proses pengeringan saat suhu 50 sampai 60 derajat. Di sini pada gambar 3 terlihat bahwa pada pengamatan waktu 0 menit ini kelembapan awal adalah 74% pada 30 menit pertama. Terjadi penurunan kelembapan hingga mencapai 47%. Terus pada 30 menit kemudian sebesar 45%, 42%, 40%, 39%, ya bisa dilihat di gambar itu kelembapannya makin turun 38, 37 sampai ke 37% di suhu 56 derajat. Jadi semakin suhunya naik, kelembapannya pun semakin turun. Kita bisa lihat di grafik. Di sini juga suhu dalam ruang pengamatan menjadi lebih tinggi dan rata-rata kenaikan suhu setiap 30 menit, kurang lebih sebesar 2 derajat. Kemudian kita lihat di 60% sampai 70%. Di situ lihat kelembapan yang asalnya 89% dengan suhu 27% dinaikkan 56, 59, 60, 63, 64 sampai kelembapannya turun sampai ke 35. Di situ bisa dilihat nampak bahwa seiring pertambahan waktu suhu dalam ruang pengeringan menjadi lebih tinggi dengan rata-rata kenaikan suhu setiap 30 menit sebesar kurang lebih 6 derajat Celcius. Nah, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses pengeringan ini adalah suhu, kelembapan, dan juga waktu. Semakin besar perbedaan suhu antara medium pemanas dengan bahannya, maka akan semakin cepat proses pindah panasnya berlangsung sehingga mengakibatkan proses penguapan semakin cepat pula. Terus semakin lembab udara di dalam ruang pengering, maka akan semakin lama proses pengeringan berlangsung. Itu. Makanya kelembapan diturunkan, suhu dinaikkan agar kelembapan itu semakin berkurang, agar pengeringan itu semakin cepat berlangsungnya kering gitu, si bahan tersebut. Baik. Nah, ini pula daftar pustaka yang saya pakai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian dan masih kurang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.